Proses sidang perceraian Ferry Irawan dan Vena Melinda ditunda sampai minggu depan gara-gara pihak Vena Abesen dalam panggilan pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Keterangan tersebut diutarakan Sunan Kalijaga selaku pengacara keluarga Ferry Irawan setelah mendapatkan keputusan dari majelis hakim yang memutuskan sidang perceraian ditunda hingga pekan depan, yaitu tanggal 23 Februari karena ketidakhadiran pihak Vena Melinda. Terlihat dari unggahan video yang dilansir Lombok Insider dari YouTube Intens Investigasi. Pada sidang perceraian pertama tersebut, hanya dihadiri pihak Ferry Irawan yang diwakili keluarga bersama kuasa hukum Ferry, Khairul Imam, dan pengacara keluarga Sunan Kalijaga. Dalam ruang persidangan, pihak termohon dalam hal ini Vena beserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Jadi tadi disepakati oleh majelis hakim bahwa sidang saat ini ditunda 1 minggu dan jatuh pada tanggal 23 Februari tahun 2023. Ungkap Sunan Kalijaga usai menghadiri jadwal sidang pertama di Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Sunan juga menjelaskan, karena gugatan cerai Ferry Irawan masuk lebih dahulu dari gugatan cerai Vena Melinda, maka gugatan tersebut menjadi satu perkara. Hari ini kepada kami, majelis hakim menyampaikan mengenai aturan yang berlaku, yaitu nomor perkara 595 yang merupakan gugatan Ferry, karena terlebih dahulu kami daftarkan. Maka yang nomor perkara 600 yang merupakan gugatan Vena jadinya mengikuti. Jelas Sunan Kalijaga. Keputusan tersebut diberlakukan menurut Sunan karena mengandung perkara dan objek yang sama dengan orang yang sama, yakni perceraian Ferry Irawan dengan Vena Melinda. Sementara itu, Khairul Imam yang merupakan kuasa hukum Ferry Irawan saat ditanya wartawan mengenai kehadiran Ferry Irawan menjawab kemungkinannya kecil untuk Ferry Irawan dapat hadir langsung menjalani proses perceraian karena masih dalam masa penahanan. Ia juga menjelaskan agenda sidang cerai pekan depan masih mengenai proses mediasi antara kedua belah pihak, namun untuk Ferry Irawan akan diwakili oleh kuasa hukum yang sudah diberikan hak khusus untuk itu. Iya benar, untuk agenda sidang berikutnya itu tanggal 23 Februari, yaitu sidang pertama atau mediasi antara kedua belah pihak. Hakim sempat juga bertanya, bagaimana dengan Ferry? Apakah bisa hadir? Rasa-rasanya tidak akan bisa hadir. Tetapi kami sudah diberi kuasa istimewa untuk hadir pada agenda mediasi. Lanjutnya. Sebagaimana diketahui, Ferry Irawan mendaftarkan gugatan talak cerai terhadap Vena Melinda ke Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023 dengan nomor perkara PA JS 070222023 WKX. Pada kesempatan yang sama, Sunan Kalijaga menegaskan mengenai isu yang beredar tentang permintaan harta Gana Gini, sama sekali tidak ada. Tidak benar. Ferry Irawan itu seorang yang matre, jadi sama sekali tidak ada permintaan harta Gana Gini dalam gugatan tersebut, tegas Sunan. Pada kesempatan itu terlihat pihak keluarga Ferry Irawan hadir, di antaranya sang ibunda, Haryati, serta dua adik Ferry yakni Maya dan Ari. Sunan Kalijaga mengatakan keluarga Ferry Irawan hadir sebagai saksi yang akan mengungkapkan kesaksian mengenai pernikahan Ferry Irawan dan Vena Melinda. Kesaksian ibunda Ferry. Rupanya Ferry pernah dikurung Vena seharian di kamar ibunda Ferry. Haryati sempat mengungkapkan rasa kecewanya karena harapan untuk bertemu Vena Melinda tertunda. Mengenai kemungkinan rujuk,
Haryati mengungkapkan hal tersebut akan sulit direalisasikan mengingat pihak Vena Melinda yang tidak membuka kesempatan kepada pihak Ferry. Bagaimana mau rujuk? Sejak pertama saja pintu sudah ditutup rapat-rapat, komunikasi saja sudah tidak bisa. Mungkin ya sudah jalannya, tutur Haryati dengan wajah sedih. Dia juga mengungkapkan semua akses komunikasi dari keluarga Ferry telah diblokir sejak hari pertama diketahui kabar tentang peristiwa di Kediri beredar luas di pemberitaan. Hingga hari ini Haryati tidak bisa percaya anaknya Ferry melakukan KDRT kepada Vena Melinda. Pasalnya selama sepengetahuannya mereka baik-baik saja, bahkan sehari sebelum peristiwa di Magelang menurut Haryati Vena berpamitan lewat video call untuk memohon doa. Begitu juga dengan Ferry. Sehingga berita mengenai KDRT di Kediri itu mengejutkan Haryati dan keluarga, apalagi mereka baru saja bersama saat liburan dari Hong Kong pada tahun baru kemarin. Begitupun Haryati menghubungi Vena, begitupun mamanya dan juga mengirimkan pesan namun hingga kini tidak dijawab. Ibunda Ferry juga menjelaskan mengenai tuduhan Ferry tidak bekerja dan suka meminta-minta, tidak sepenuhnya benar. Karena kalau ada penghasilan Ferry menyerahkan seluruhnya kepada Vena sesuai dengan akta perjanjian pranikah. Jadi penghasilan Ferry diserahkan ke Vena semua. Jadi otomatis kalau Ferry butuh ya minta ke Vena, kan sudah perjanjian semua penghasilan diserahkan ke Vena, jelas Haryati. Selain itu Ferry membantu semua pekerjaan rumah tangga dari mulai mengantarkan anak sekolah, bersih-bersih rumah, belanja, menyapu, mengepel, mengangkat jemuran hingga mengantar Vena. Jadi jangan dianggap tidak ngapa-apain, itu kan juga kerja. Sementara kalau ia di rumah karena ada adik-adiknya ya, sebagai ibu sedih juga, ujar Haryati. Haryati juga menjelaskan bila ada masalah, biasanya Vena bercerita kepadanya. Misalnya ketika Vena mengurung Ferry di kamar seharian. Iya Vena yang cerita, Mama Ferry aku kurung seharian, ungkap Haryati. Menurut Haryati Vena mengurung Ferry biar tidak pergi. Namun keduanya juga pernah mengurung diri di kamar yang dirasa Haryati aneh. Karena hal itu, Haryati sebagai ibu Ferry tidak yakin anaknya bisa melakukan kekerasan. Malah pernah dia mendapat aduan kalau Ferry pernah dicakar sama Vena Melinda. Begitupun Haryati mengaku tidak mau suuzon. Apalagi waktu itu Haryati menganggap itu urusan rumah tangga anaknya.